إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatul kiram hadirin, kemudian juga para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dari Allah dan hidayah dari Allah azza wa jalla, di kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kita waktu untuk terus belajar. Karena sebagaimana yang disebut oleh para ulama kita, talabul ilm minal mahbarah ilal maqbarah. Belajar itu dari sejak bisa memegang pena sampai masuk ke dalam kubur. Karena Allah atau karena Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban selesainya kapan? Kapan selesainya kalau kewajiban itu? Ya kalau sudah meninggal, kalau sudah mati, selesai kewajiban. Sebelum kita meninggal, maka tidak ada kata tamat. Maka alhamdulillah pemerintah sudah menghapus STTB ya. Mungkin yang muda-muda enggak tahu zaman STTB dahulu. Surat tanda tamat belajar. Sekarang enggak pakai ijazah saja. Alhamdulillah. Baik, salawat dan salam kita tidak lupa perbanyak di majlis kita ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Orang yang majlisnya paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat. Maka Imam Ibnu Hibban mengatakan, ahlul hadis aktsaruhum nasiban. Orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang paling mendapat bagian paling besar dari hadis tersebut. Kenapa? Baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kita mendengarkan tadi bagaimana pentingnya yang namanya as-shalah. Satu-satunya amalan ajaran Islam yang diterima oleh Nabi di mana? Di mana? Di atas langit ketujuh. Waktu apa? Al-Isra wal Mi'raj. Pertanyaan, Isra Mi'raj tahun berapa? Tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada perbaikan akhlak, belum ada salat 5 waktu. Setelah 10 tahun, maka Nabi SAW di Isra dan Mi'raj ke langit. Di sana diterima perintah salat yang 5 waktu. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, sehingga 5 kali 10 jadilah dia 50 waktu. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah azza wa jalla. Ingat, salat amududdin, tiang agama. Kemudian salat amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dahulu para ulama kita kalau belajar, mereka ngelihat salat gurunya. Dilihat dulu salat gurunya. Jikalau salat gurunya baik, apa kata sang murid? Karena mereka zaman dekat dari Rasul,
zaman dekat dari para sahabat, ilmu itu tersebar. Apa kata mereka? Wah, ini orangnya cocok tempat kita belajar katanya. Kenapa? Terhadap Allah dia baik, insya Allah dia pun ngajar kita baik. Tapi kalau sholat gurunya nggak baik, lari, nggak pakai tumakninah dan yang lainnya, apa kata sang murid? Ayo kita pulang. Kenapa? Terhadap Allah dia tidak baik, apalagi mau ngajar kita mau baik. Maka ini perlu diperhatikan yang namanya as-salah. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Kita masuk ke poin yang pertama, dan tentu pembahasan kita ini kita dasari dengan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran secara gamblang. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terperinci. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka disinilah dia para ulamaul hadis mengumpulkan kitab-kitab mereka atau menulis kitab-kitab mereka dengan judul Sifat Salatin Nabi, sifat dan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin pertama yaitu istiqbal al-Ka'bah atau dikatakan istiqbalul qiblah. Ketika kita salat, tentu bagi kita yang di tanah, yang di bumi, kita berusaha menghadap ke Al-Ka'bah jikalau kita berada di dalam Masjidil Haram. Jikalau berada di Masjidil Haram, Ainul Ka'bah, Ka'bah itu pas. Adapun kita di Indonesia atau yang lainnya, maka apa? Yaitu jihah, arah dari Ka'bah itu sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah pada juz yang kedua, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemana saja kamu mengarah, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal dia diperintahkan salat, Nabi belum salat sepenuhnya menghadap Ka'bah. Tetapi kemana? Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Sudah ada yang pergi ke Masjidil Aqsa nih? Perlu antum datangi Masjidil Aqsa. Kasihan Masjidil Aqsa. Masjid yang begitu besar, ya Jumat baru bisa penuh, Ramadan baru bisa penuh. Tapi kalau keseharian 3 saf, 2 saf, paling banter subuh itu 5 saf. Dan yang hadir yang tua-tua, bukan seperti antum yang muda-muda, tua-tua, jenggotnya sudah putih, udah pakai kursi. Nah, kita yang dari luar baru yang muda-muda datang. Nabi SAW salat menghadap ke Al-Baitul Maqdis selama 16 bulan. Begitu 16 bulan Nabi SAW beliau condong ke arah Makkah, Ka'bah. Maka Allah sebutkan dalam suratul Baqarah juz yang kedua juga di halaman pertama, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat taqalluba wajhika fis sama', bagaimana wajahmu terbolak-balik ke langit. Itu apa? Nabi kita minta supaya arah salat itu ke Mekah saja. Dan ini dalil menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas. Kemudian Nabi menerima perintah salat yang 5 waktu juga. Nabi berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas. Sehingga Musa mengatakan, ya Muhammad, minta korting, diskon. Umatmu tidak bisa mengerjakan ini. Diskon 45. Masih 45, korting 5. Kemudian balik lagi, bagaimana ya Muhammad? 5 saja dikurangi. Musa berkata, balik lagi kepada Allah, minta, umatmu gak mampu. Diskon lagi 5, diskon 5, diskon 5, diskon 5, berujung kepada 5. Allah mengatakan, sudah gak bisa dirubah, sudah, yang 5 ini sama dengan 50. Jadi Nabi salat menghadap Baitul Maqdis, yaitu berapa tahun?
1 tahun beberapa bulan, yaitu hanya 16 bulan. Baik. Maka apabila kita seorang muslim ingin sholat, hendaklah menghadap ke Al-Ka'bah di mana saja kita berada, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan ini merupakan rukun dari rukun sholat. Tidak sah sholat kita tanpa menghadap ke Al-Ka'bah. Kita selain dari Masjidil Haram, arahnya. Kapan boleh tidak menghadap ke Ka'bah atau kiblah? Pertama, orang yang sedang perang. Orang sedang perang ketika salat khauf, salat takut, qital, peperangan yang sangat dahsyat yang sedang berkecamuk, ini boleh tidak menghadap ke Al-Ka'bah. Boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Kemana saja? Timurkah? Baratkah? Misalkan kalau musuh di timur, ya sudah hadap timur salat. Musuh di selatan, udah hadap selatan salat. Musuh di utara, udah hadap utara salat. Dan yang 4 pun bisa menjadi 2 rakaat ketika peperangan. Poin yang ketiga atau selanjutnya, siapa juga yang boleh tidak menghadap ke Al-Ka'bah, Al-Qiblah? Orang yang sakit. Misalkan dia di dalam rumah sakit, di ranjangnya nggak bisa diputar-putar, ya sudah kemana saja dia tetap sholat. Kemudian siapa juga? Orang yang berada di atas kapal laut, atau orang yang berada di pesawat terbang, atau yang berada di mobil. Jikalau khawatir habis waktu baru sampai tujuan, silahkan dia sholat menghadap kemana saja. Baik. Secara khusus orang yang sholat sunnah atau sholat witir boleh juga dia tidak menghadap ke kiblah. Di waktu dia takbir, hadapkan motor atau mobil ke arah kiblat dulu. Allahu Akbar. Ya, mobil sudah hidup, ya sudah kemana saja. Tapi khusus untuk sholat sunnah. Adapun sholat wajib, ketika ada pilihan kita di bumi dan di tanah, wajib berusaha menghadap ke Al-Ka'bah. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Kalau berdiri hendak salat, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke al-qiblah. Fakabbir, mulailah kita bertakbir. Ini dia poin yang pertama. Poin yang kedua, harus berdiri. Harus berdiri. Dikecualikan siapa yang tidak berdiri? Orang yang perang. Dikecualikan siapa yang tidak berdiri? Yang sakit tidak bisa berdiri, hanya mampu duduk. Boleh pakai kursi, boleh duduknya bersila. Nabi SAW sebutkan, "Sholli qa'ima", salat engkau berdiri. Fa illam tastati, kalau enggak bisa duduk. Kalau tidak bisa, fa'ala jambin, terlentang. Nah, sekarang saya mau tanya ini, bagaimana caranya tidur terlentang? Gimana caranya? Yang kecil aja, yang lebih kecil badan, coba tidur sini. Ini udah jelas kiblatnya ini. Bagaimana caranya tidur terlentang? Ya. Bagaimana? Bagaimana ini? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar? Baik, bangun. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Tapi perhatikan, fa'ala jambin, ya. Arti jam itu apa? Sampingnya, berarti kanannya. Bagaimana? Seperti ini. Karena ini adalah kiblat, maka tidurnya dia begini. Ini namanya fa'ala jambin, samping kanannya. Kalau dia bisa. Tapi ketika tidak bisa, mengarah kemana saja.
Ini hukum asalnya. Jadi pertama berdiri. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau bisa duduk maka terlentang di samping kanan. Sebagaimana mayat dimasukkan di dalam kubur. Kalau nggak bisa ya sudah, ngapain saja caranya terserah. Ini dia mengenai al-qiyam. Kemudian poin berikutnya. Bolehkah sholat menggunakan sandal? Jawabannya boleh. Sholat menggunakan sandal boleh. Sholat tidak menggunakan sandal juga boleh. Tetapi melihat situasi dan kondisinya. Kalau kita masjid seperti ini maka otomatis kita apa? Tidak pakai sandal. Tapi ketika kita sholat hari raya di lapangan misalkan. Ya, boleh pakai sandal, boleh pakai sepatu, tetapi ingat, ketika kita mau sholat harus ditengok dulu alas sepatunya, ada kotoran apa tidak. Kalau ada kotoran maka digosok dulu, kalau tidak ada kotoran maka langsung dipakai. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, "Sallu fi ni'alikum", sholatlah kalian menggunakan sandal. Fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim. Karena orang Yahudi kalau mereka lagi sholat nggak pakai sandal mereka, maka dibentuk kita menyelisihi mereka, tetapi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Poin berikutnya, as-salatu 'alal mimbar, sholat di mimbar. Boleh sholat di atas mimbar? Boleh sholat? Boleh, tapi imam. Kalau makmum nggak boleh. Ya. Hanya imam saja yang boleh melaksanakan sholat di atas mimbar. Tayyib, bagaimana Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar? Terbuka mimbarnya enggak? Kunci? Kunci. Tayyib, dikunci. Ini Nabi SAW sholat di atas mimbar. Begitu selesai ruku, Nabi mundur. Sampai ke bawah ukuran bisa sujud. Sujud pertama, sujud kedua. Setelah sujud kedua Nabi bangun naik lagi ke atas. Selesai salam Nabi umumkan, "Lita'lamu anna hadza salati." Aku naik di atas mimbar itu tadi supaya kalian tahu inilah salatku. Berarti apa? Ini khusus praktik bagi sang imam untuk mengajarkan siapa makmumnya. Tayyib. Poin berikutnya, as-shalah, wujubus shalah ila sutrah. Kita wajib salat menghadap pembatas. Tayyib. Minimal dikatakan pembatas berapa? 1 hasta. Kurang lebih seperti ini. Harus berdiri di depan kita. Baik. Tembok bisa menjadi sutrah. Kalau ada kawan kita lagi duduk, pesan dia, "Diam, saya mau sholat." Sebagaimana Ibnu Umar memesan. Ibnu Umar dipesan supaya tidak pergi nanti. Karena kalau dia pergi nggak ada dosa bagi yang pergi. Tapi begitu kita pesan, "Diam ya, saya mau sholat." Tidak ada masalah. Ya. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana as-sahabatu yabtadiruna as-sawari." Para sahabat itu ketika sholat sunnah, yabtadiruna as-sawari, mereka mengejar pembatas-pembatas itu. Kenapa? Kalau lewat 1 dari 3 hal ini maka sholat kita putus batal. Pertama apa? Wanita yang sudah haid. Yang kedua, anjing hitam. Kenapa anjing hitam? Kok yang putih enggak apa-apa? Syaitan. Baik. Yang ketiga apa? Keledai. Lewat salah satu ini maka sholat kita batal. Nah, kita ketika sholat wajib ada sutrah, pembatas. Ketika ada yang lewat, kita tahan dengan tangan kita. Kalau dari kiri maka kita tahan lewat pakai tangan kiri. Fa'in aba, kata Nabi SAW, jikalau dia enggan, falyuqatilhu. Berarti apa? Yudafi'uhu biquwah. Dicegah dengan kuat.
Karena kalau dia tetap bersikeras melewati depan kita sholat, fa inna ma'ahul qarin, dia sedang berjalan bersama setan. Biasanya orang begitu dicegah sekali, kaget dia, berhenti. Tapi ini sekali enggak mau, 2 kali enggak mau, 3 kali enggak mau, berarti apa? Ada setannya. Poin berikutnya, tahrimus salah ilal kubur. Haram kita salat menghadap kuburan. Karena Nabi menyebutkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kuburan, jangan pula duduk di atas kuburan. Salat menghadap kuburan ini sarana lama-kelamaan akan mengakibatkan menyembah kubur. Dan tidak bisa dikias kubur-kubur yang ada di kampung kita, yang ada di masjid dengan Masjidun Nabawi. Karena kubur Nabi SAW dimasukkan sekitar tahun 91 Hijriyah atau 93 Hijriyah. Setelah para sahabat Nabi SAW sudah banyak yang meninggal sudah. Sahabat yang terakhir meninggal yaitu Abu Tufail atau Amr bin Tufail. Dia yang terakhir meninggal dunia. Dan itu terjadinya dimasukkan kamar Aisyah ke dalam Masjid Nabawi di zaman khalifahnya Al-Walid ibn Abdul Malik. Yang menjadi gubernur saat itu adalah Umar ibn Abdul Aziz. Pemerintah bersikeras, ulama memfatwakan gak boleh. Tapi yang namanya penguasa berkuasa, ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kubur Nabi tetap tertutup di dalam kamar Aisyah, bahkan dibuatkan tembok sehingga orang mau sholat menghadap sana gak bisa. Kenapa? Karena tertutup, hukumnya tetap seperti di luar masjid, bukan di dalam masjid. Karena tidak ada akses untuk masuk, terutama dari arah belakang yang menghadap ke arah kiblat. Dan para ulama a'immatul arba'ah, imam yang 4 sepakat, ya, salat menghadap kubur yaqtadil fasad, menunjukkan salat kita rusak. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, salatnya rusak, tidak perlu diulangi. Tapi sebagian ulama mengatakan ulangi salatnya. Sampai seperti ini para hadirin. Baik, tadi kita sebutkan salat menghadap sutrah. Bagaimana kalau yang lewat nih yang tidak berakal? Sekarang yang lewat nih kambing. Ya, bukan kita cegah begini, tapi kita yang maju. Menempel di tembok atau di tiang atau apa saja di sutrah kita. Ketika dia sudah berlalu, kita mundur lagi. Dan pergerakan dalam salat yang dibutuhkan tidak merusak salat. Dalilnya Nabi salat di atas mimbar. Berapa pergerakannya turun? Berapa pergerakannya naik? Banyak. Kemudian Nabi salat, begitu salat Aisyah menggedor pintu. Kebetulan pintunya pas di kiblat. Nabi SAW jalan, dibukakan pintu. Setelah itu balik lagi Nabi SAW salat dan melanjutkan salatnya. Maka pergerakan yang dibutuhkan dalam salat ini hukumnya boleh. Yang tidak dibutuhkan ini yang tidak diperbolehkan. Misalkan lagi salat masuk SMS, dia buka SMS-nya. Ada ini, ada. Ya, bahkan apa? Lagi sholat, dia kelupaan uangnya, ternyata apa dikeluarin, dihitung dulu, masukin lagi. Ini peristiwa ini, ya, bukan rekaan. Oleh karena itu, yang ada kebutuhan dalam sholat yang diperbolehkan boleh. Adapun yang tidak ada seperti yang tadi, maka ini hukumnya adalah abath, perbuatan sia-sia. Kemudian berikutnya, an-niyah. Kita harus punya niat sholat. Dan ingat, orang yang berakal tidak ada perbuatannya tanpa niat. Para ulama menjelaskan apa itu niyah. An-niyatu hiya qasdus syai'. Menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu dibarengi dengan pelaksanaan.
Maka kita mengambil air wudhu, tahu azan zuhur, berarti kita ini ingin sholat zuhur, berarti sudah ada niat. Yang berbuat tanpa niat hanya orang gila. Ya, orang gila, hilang akal, dia akan berbuat tanpa niat. Buktinya apa? Dikamplang orang, dipukul orang. Loh, kenapa mukul orang? Enggak ada. Berarti apa? Ini orangnya error. Nah, maka kita katakan bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, la yakhlu aqilun min niyatin. Orang yang sehat akalnya tidak pernah berbuat tanpa keinginan. Kita ambil air wudu, berarti itu namanya kita ingin apa? Salat. Wa hakadha, kita ambil nasi, ini namanya mau apa? Ya mau makan. Enggak perlu ngasih tahu lagi. Aku sengaja makan 1 piring ditambah lauknya cumi 3 di warteg depan. Nggak perlu. Ya, ini disebut oleh para ulama kita khalalun fil aqli wa naqsun fid din. Kurang sehat akalnya dan kurang agamanya. Dan Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh kita juga demikian, hanya salah kaprah terhadap ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Baik. Kemudian poin berikutnya, at-takbir. Apa itu takbir? Apa itu takbir? Allahu Akbar. Jadi bedakan, orang takbir dengan angkat tangan harus beda. Kita ini nggak paham kadang-kadang ya, takbir. Bagaimana contoh waktu sholat janazah? Karena ada 2 versi ini. Sholat janazah atau sholat hari raya, ada yang angkat tangan setiap takbirnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pula yang enggak. Nah, orang yang melihat yang enggak karena terbiasa enggak pernah melihat orang yang tidak mengangkat, wah ini orang ini sholat tadi enggak pakai takbir. Padahal maksudnya tidak pakai angkat tangan. Jadi bedakan takbir dengan angkat tangan. Baik, takbir inilah dia miftahus shalah. Pembuka salat. Ucapan apa? Allahu Akbar. Ada beberapa kesalahan dalam melafazkan takbir. Ada yang mengatakan Allahu Akbar, ini bahaya. Apa maknanya? Apakah Allah yang maha besar? Ragu. Salah. Yang kedua, ya Allahu Akbar. Ya Allah mukul rebana. Salah pula. Maka lafaz takbir ini harus benar. Allahu Akbar. Baik, Nabi SAW sebut wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan yang halal di luar salat adalah apa? Takbir. Dan tidak boleh mengangkat suara takbir dalam semua salat kecuali imam saja. Imam yang baru angkat Allahu Akbar. Kalau makmum jangan ikut besar-besar. Cukup dengar sendiri Allahu Akbar. Dan boleh pula adanya muballigh. Ketika suara imam kecil atau di zaman kita zaman listriknya macet, maka mesti boleh ada yang menyampaikan, dan ini dikatakan namanya apa? Muballigh. Baik. Makmum la yukabbir. Tidak boleh takbir melainkan setelah selesainya imam takbir. Saya coba sekarang. Antum ikut. Allahu Akbar. Hadza huwa sahih. Ini yang pas. Baik. Takbir ini tentu disunnahkan ya di dalam atau disebutkan di dalam hadis yang sahih ma'araf al-yadain. Sambil mengangkat kedua tangan. Dan di sini mengangkat 2 tangan ada 2 posisi. Sebagian mengatakan 3. Pertama, hadwal mankibain, sejajar dengan pundak. Telapak ini menghadap ke kiblat. 1. Yang kedua, furu'ul udhunain, sejajar dengan daun telinga. Mamdudah, lurus, bukan begini. Bukan mufarrajah, bukan begini. Seperti ini. Ya,
sejajar dengan apa? Pundak. Satu. Yang kedua mana? Daun telinga. Dan kita katakan cara ini bisa dipakai misalkan takbiratul ihram, pakai seperti ini. Waktu turun ruku sejajar dengan daun telinga. Dalam takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ini ada 3 cara. Pertama, berbarengan dengan takbirnya. Allahu Akbar. 1. Cara yang kedua, angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Cara yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Ketiganya sahih, datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas semua? Baik. Di mana posisi kedua tangan yang tadi? Kemudian diletakkan tangan kanan di atas kiri setelah takbir, dan ini merupakan sunnahnya para nabi. Jangan dilurusin seperti ini. Karena apa? Kita melihat Al-Malikiyah, ya, bahkan mungkin kita lihat Asy-Syiah, bagaimana salatnya? Allahu Akbar. Ada yang begini. Bahkan ada yang begini, Allahu Akbar. Ada? Dan ini namanya sadl. Ya, wad'ul yadain 'alal khasirah. Meletakkan kedua tangan di khasirah, ini dia. Allahu Akbar. Kalau nantang cocok ya. Ya. Jadi salat, ya, Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ala sadri, di atas dada. Adapun ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib seperti ini riwayatnya disebutkan dhaif, lemah. Hanya satu hadis dan ini derajatnya hasan, yaitu hadis Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ala sadri, di atas dada. Kemudian meletakkan di atas dada ini tentunya ada 3 cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sekedar meletakkan persis di atas punggung telapak tangan kiri. Allahu Akbar. 1. Cara yang kedua, al-rus, persis di pergelangan. Allahu Akbar. Yang ketiga, di lengan. Al-sa'id. Allahu Akbar. 3. Cara menggenggam atau cara peletakan ada 2. Bisa sekedar diletakkan saja tadi, bisa juga dengan digenggam. Allahu Akbar, boleh. Bagaimana kalau begini? Allahu Akbar. Banyak. Enak memang. Apalagi musim dingin. Ini perlu diperhatikan. Jadi sholat itu bukan cari enaknya, tetapi nyunahnya apa, sahih apa enggak. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat. Kita enggak melihat, tetapi apa? Melihat dari riwayat yang dibawakan dengan jalur-jalur yang sahih dari para sahabat Rasulullah SAW. Yang spesialis dalam melihat riwayat sholat itu sahabat Wa'il bin Hujur ini para jamaah. Wa'il bin Hujur ini bayangkan datang dari negeri Yaman. Bahkan sampai di tengah jalan dia sempat dirampok sama orang. Hampir dijual menjadi budak. Dia mengatakan, la anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tengok dan aku akan lihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali, musim panas dan datang pula musim dingin. Subhanallah. Baik, jadi ada berapa posisi? 3 untuk peletakan. Allahu Akbar. 1. Kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Atau caranya bisa digenggam ya, seperti ini. Tidak ada yang seperti ini ya. Ya, perlu diperhatikan. Baik. Kemudian
Poin berikutnya al-khusyuk. Kita dituntut untuk khusyuk. Ini yang penting ini. Nabi SAW bersabda, Innar rajul la yansarifu min salatihi. Seorang keluar dari salatnya, ma yuktabu lahu illa ushruha. Yang dia dapatkan dari salatnya hanya 1/10. Allah, 1/10. Berapa? Ini kita berjamaah lagi. Bagaimana kalau nggak berjamaah? Yang laki-laki loh. Yang nggak ada uzur. 1/10. Au tus'uha au thumnuha au sub'uha au sudsuha au khumsuha au rubu'uha au thuluthuha au nusfuha. Lebih banyak 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Paling banyak kita dapat setengah. Kenapa? Kembali kepada kekhusyuan. Ciri-ciri orang tidak khusyuk terlalu banyak bergerak dalam sholat. Topi sudah bagus, lagi dibuka. Ini sudah henna, semua diperbaiki. Hidung yang diam-diam semua dipencet. Loh banyak nih para jamaah. Yang punya jenggotnya panjang lah, diginikan terus. Apa kata Ibnu Mubarak? Melihat seorang seperti itu, lau khasya'a qalbu hadza la khasyi'at jawarihuhu. Andai kata hatinya khusyuk, hadir orang ini, niscaya anggota badannya pun akan diam. Dan ingat, ketika salat, an-nazar ila maudhi'is sujud. Mata ini memandang kemana? Ke tempat sujud. Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar, demikian juga Bilal bin Abi Rabah, ketika masuk Ka'bah, Nabi salat di dalam Ka'bah. Apa kata Ibnu Umar? Ma faraqa basaruhu au maudhi'a sujudihi basaruhu. Mata Nabi, pandangan Nabi SAW tidak pernah keluar sedikit pun atau melenceng sedikit pun dari tempat sujudnya. Jadi nggak boleh kita menoleh ke kiri, nggak boleh juga menoleh atau menoleh ke kiri, nggak boleh juga menoleh ke kanan, nggak boleh juga menoleh ke atas. Ini kadang-kadang ini begitu masuk di satu masjid dilihat, masya Allah, Allahu Akbar. Semua diperiksa. Nanti lihat karpetnya di bawah, karpetnya diperiksa. Maka ini hati-hati para jamaah rahmatullah azza wa jalla. Ini akan mengurangi kekhusyuan kita. Pernah Nabi salat menggunakan sujadah yang ada gambar makhluk bernyawa. Merah muka Nabi SAW. Dan mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, i'tini bijambiyati atau biambijaniyati Abi Jahmin. Bawakan aku kainnya Abu Jaham, ganti ini. Kenapa? Fa innaha alhatni fi salati. Tadi dia sudah melalaikan aku di dalam salatku. Jadi ketika salat, Allahu Akbar, yaitu kita tengok apa? Tempat sujud. Enggak boleh ke kanan, enggak boleh ke kiri. Kecuali apa? Lagi salatnya Allahu Akbar, kok rasanya ini di depan kita ada sepeda motor, kok ada maling ini. Boleh. Sebagaimana warid dari para sahabat, Allahu Akbar, lihat maling, ditengok terus dia. Berarti apa? Darurat yang seperti ini. Baik. Poin berikutnya. Jadi ingat, menoleh ke kiri, ke kanan, Nabi sebutkan ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil mar'i. Ini adalah setan lagi mau nyopet kita punya salat. Dicopet, diambil salat kita. Kalau menoleh ke atas, ini bisa-bisa matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu kita tasyahud, mana yang kita lihat? Waktu tasyahud apa yang kita lihat? Telunjuk kita. Jangan lihat telunjuk orang. Oh, ini orang ini kok. Nah, terjadi nih para jamaah. Dilihat temannya di dekatnya, ini kok telunjuknya kok gerak-gerak terus ini. Atau dia yang menggerakkan telunjuk, ini orang ini kok nggak gerak. Jadi kita dituntut melihat telunjuk kita, bukan melihat telunjuk orang.
Ini perlu diperhatikan para hadirin. Baik, poin berikutnya doa al-istiftah, doa iftitah, doa pembuka. Pertanyaan para hadirin, apa doa iftitah yang paling bagus? Dari belakang, apa yang paling bagus doa iftitah? Kita ini biasa cari yang nomor 1 kualitasnya. Tapi kalau ini ada kualitas nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi semuanya baik. Karena semuanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang paling bagus? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Panjang. Ada lebih pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop sampai sana. Jangan ditambal lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ini babnya lain lagi. Ini nomor 1, yaitu apa? Hamba sepenuhnya memuji Allah, dan terdapat dalam 2 zikir ini. Yang grade nomor 2 ya, tingkatan nomor 2, hamba memberitahukan dirinya beribadah kepada Allah. Itulah dia, yaitu apa? Wajjahtu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Terus panjang, dan ini doa iftitah paling panjang. Cuma kita potong sampai di sana, tidak tahu apa dalilnya, Allahu a'lam. Baik, selesai kita dari sana, masuklah kita ke al-qiraah. Bacaannya. Kemudian kita beristi'adzah. Ingat, isti'adzah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dari Nabi ada berapa? Ada berapa? Ada 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini semua hafal kan? Yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Hafal semua? Coba. Nah, sekali lagi. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Hafal? Baik. Berarti apa? Digonta-ganti. Ya. Gonta-ganti. Rakaat ini pakai ini, rakaat berikut pakai ini. Wa hakadza. Supaya hidup semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu setelah itu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan, kita lihat dan kita saksikan ada yang baca bismillahnya sir, kecil. Ada pula yang membaca bismillahnya jahar. Kalau melihat kebanyakan riwayat lebih sering Nabi membaca sir. Riwayat jahar datang dari tabi'in atau datang dari sahabat. Berarti kita katakan kedua-duanya boleh. Namun yang lebih dominan adalah lebih banyak sir. Kalau mazhabul Malikiyah enggak pakai. Sama sekali. Enggak pakai. Namun was-sahih, bismillah itu bagian dari suratul Fatihah, cuma kaifiat membacanya lebih dominan, lebih banyak sir. Jahar boleh, tidak ada masalah. Namun kadang-kadang. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ingat, sunnahnya dalam membaca Al-Fatihah ayah-ayah.
Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin dari Nabi ada dua. Maliki yaumiddin. Yang kedua, Maliki yaumiddin. Sahih. Maliki yaumiddin. Ini kebanyakan kita dengar. Maliki yaumiddin. Sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Dan ingat ya, amin ketika diucapkan ada 3 keutamaan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, katakanlah amin. Idza ammana al-imam fa'aminu. Kalau imam amin, maka aminlah kalian. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Satu keutamaan amin. Yang kedua, faqulu amin yustajabu lakum au yujib lakum. Kalau kita mengatakan amin, doa kita yang terdapat dalam suratul Fatihah dikabulkan. 2. Yang ketiga, ketika kita mengatakan amin, kita telah menyelisihi dan kita telah menjadikan orang-orang Yahudi itu marah. Nabi bersabda, "Ma hasadakumul yahudu ala ma hasadakum ala at-ta'mini wassalam." Hal yang paling diirikan oleh orang Yahudi pada diri kalian wahai kaum muslimin, mereka iri pada 2 hal. Amin dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan lolos. Tetapi ingat, kaifiat aminnya begitu imam mulai langsung disambut. Baik, saya contohkan. Antum sekarang siap amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadza huwa. Ya, jangan habis imam amin, baru antum mulai. Enggak. Langsung disambut, langsung disambung. Baik. Kemudian, makmum apakah baca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan keras? Pertama, kalau imam dengan suara kecil membaca Al-Fatihah, semua baca. Mana dia? Salat zuhur, semua baca. Kemudian salat asar, semua baca. Rakaat ketiga dari maghrib, baca. Rakaat ketiga keempat dari salat isya, baca. Yang diperselisihkan ketika imam suara jahar, nyaring. Ada beberapa versi. Yang paling terkenal 2. Pertama, enggak perlu baca. Sebagaimana hadis Abu Hurairah. Karena Nabi bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza qara'a fansitu. Kalau imam membaca, kalian dengar, diam. 1. Yang kedua mengatakan, imam, makmum, jahar maupun sir tetap baca. Perkara ini perkara luas. Antum mau baca, enggak ada masalah. Tidak mau baca, tapi dengar, jangan ngantuk. Melamun. Ya, baik. Selesai kita dari suratu Al-Fatihah. Berikutnya adalah membaca as-surah. Setelah apa? Setelah Al-Fatihah. Ketika membaca surah setelah Al-Fatihah, ada 3 kriteria bacaan Nabi. Pertama, salat zuhur, asar, isya. Ini nama suratnya
Awsatul Mufassal. Apa arti Awsatul Mufassal? Mulai dari surah Wal-Laili Idza Yaghsha sampai surat An-Naba Amma Yatasaalun. Ini namanya Awsatul Mufassal. Ayatnya pendek-pendek, suratnya tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Ini dibaca oleh Nabi kapan? Zuhur, Asar, Isya. Maka kisah Mu'adz pernah sholat Isya di Masjid Nabawi. Sepulang sholat Isya di Masjid Nabawi, pulang dia ke Kuba, di kampungnya Kuba. Pulang di Kuba menjadi imam lagi para jamaah. Boleh apa enggak? Boleh. Tadinya wajib, sekarang sunnah. Dan ini menunjukkan apa? Boleh imam dan makmum berbeda niat. Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Boleh. Akhirnya ada tukang kebun di belakang, dia punya kebun. Apa katanya? Saya lapor ke Rasulullah, hai Mu'adz katanya. Kamu tidak tahu kita punya kebun, kita mau cari air untuk nyirami kebun katanya. Tidak peduli Mu'adz, tetap sholat. Akhirnya minggir sholat di belakang ini jamaahnya. Akhirnya besok datanglah orang ini kepada Rasulullah SAW. Mu'adz pun datang juga, tapi duluan yang lapor. Langsung Nabi mengatakan, ya Mu'adz, afattanun anta, hai Mu'adz, kamu ini buat fitnah. Kenapa ya Rasulullah katanya? Kalau engkau sholat itu, perhatikan situasi dan kondisi makmum. Di belakangmu ada orang lemah, ada anak kecil, ada zawil hajah, orang yang punya hajat dan kebutuhan. Maka inilah dia ayatnya. Isya, zuhur, asar, awsatul mufassal. Dari surat apa? Al-Lail wal-Laili idza yaghsha sampai amma yatasaalun. Taib, salat subuh. Apa suratnya ini? Ini salatnya namanya Tiwalul Mufassal. Panjang suratnya, ayatnya pendek-pendek. Mulai dari apa? Mulai dari Al-Mursalat sampai Qaf. Dan nanti dikias, dianalogikan, diserasikan. Oh sekian panjangnya, pakai surat Al-Baqarah, ambil sekian, ambil sekian. Taib. Khusus pagi Jumat, kadang-kadang Nabi memakai 2 surat spesial. Rakaat pertama apa? Alif Lam Mim Tanzilul Kitab As-Sajdah. Rakaat kedua apa? Hal ata alal insan. Dan ingat, salat yang paling afdal di sisi Allah secara mutlak salatus subhi fi jama'atin, salat subuh berjamaah pada pagi Jumat. Secara mutlak paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Salat subuh berjamaah pada pagi Jumat. Baik. Tinggal satu, maghrib. Maghrib pakai apa? Qisarul Mufassal. Surat pendek, ayatnya juga pendek. Mulai dari apa? Suratun Nas sampai Wadduha. Suratun Nas sampai apa? Wadduha. Tayyib. Poin berikutnya. Nabi SAW itu yang biasa yang tadi ya, tapi terkadang ada emergency. Emergensinya bagaimana? Misalkan nih, subuh. Nabi mau pakai yang panjang, ternyata Nabi sakit perut. Dipendekin. Nabi mau panjang nih subuh, ternyata Nabi batuk. Ayatnya pendek. Nabi sedang sholat, ternyata ada bayi menangis. Nabi pendekkan juga. Berarti apa? Pada satu saat situasi dan kondisi menjadikan bacaan itu apa? Fleksibel. Ini yang wajib dipahami oleh imam. Jangan nanti Allahu Akbar panjang ya. Tidak tahu ada kebakaran apa, tetap aja panjang. Ya, jangan sampai ada satu kisah, ini riwayat sahih loh para jamaah. Jadi ada ini imam, ya kebetulan yang menjadi makmum ini gubernur atau khalifah di belakangnya. Panjang-panjang, orang-orang dahulu panjang-panjang sesuai dengan dalil. Akhirnya sang amir ini gubernur di belakang ini memesan.
Tolong kasih tahu imamnya jangan panjang-panjang ayatnya katanya. Tahu imam, udah dikasih tahu, akhirnya begitu sholat, Allahu Akbar. Ayatnya apa? Ya inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Sungguh di dunia, artinya ayatnya, kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan tokoh-tokoh kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, apa kata sang amir? Kasih tahu imamnya, bebas ayat yang mana saja, yang penting jangan yang tadi ayatnya. Ini bahaya nih para jamaah. Ini riwayat benar nih para jamaah, terjadi ini. Nah maka kita katakan, hukum asalnya itulah qiraahnya tadi, bacaannya. Jadi zuhur, asar, kemudian apa? Isya, awsat, tengah-tengah. Kemudian subuh apa? Panjang. Kemudian maghrib pendek. Nabi kalau musafir pendek. Baik, selanjutnya. Al-fathu alal imam. Imam kalau salah boleh ditegur. Imam kalau salah ditegur. Kalau bacaan diluruskan. Kalau gerakan yang laki menggunakan apa? Subhanallah. Kalau wanita tasfiq, ya, tepuk tangan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat sholat, maka terjadi kesalahan yang laki-laki tepuk tangan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza nabakum syai'un fi salatin, ya, falyusabbihir rijal wal yusaffiqnan nisa." Kalau ingin ada sesuatu yang ingin diluruskan di dalam salat, maka laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah, dan wanita bertepuk tangan. Baik. Habislah kita pada bacaan ini, dan sunnahnya as-saktah, berhenti sejenak. Ingat, berhenti ketika salat hanya dua saja. Pertama, waktu selesai membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di sini kita membaca doa iftitah. Berhenti berarti. Setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung baca surah selanjutnya. Kecuali kalau lagi bingung mau surat apa, boleh. Tapi untuk diam lama, ini enggak ada dalilnya. Karena kalau kita melihat ada sebagian memberikan kesempatan katanya untuk makmum supaya baca Fatihah. Ini enggak ada dalilnya. Nah, jadi yang ada dalilnya saktah, berhenti sejenak hanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram ketika baca iftitah. Yang kedua, selesai baca surat. Contoh, ya, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allahu Akbar. Di sana ambil nafas. Jangan begitu selesai ya. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allahu Akbar. Ini kurang pas. Kenapa? Karena Nabi SAW selesai baca sebelum ruku, sakata saktah, beliau berhenti sesaat. Barulah setelah itu masuk kita ke ar-ruku'. Apa itu? Ruku'. Thumma yarfa'u yadayhi. Begitu selesai baca, di sini baru kita mengangkat kedua tangan dengan posisi waktu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Atau apa? Sejajar dengan daun. Allahu Akbar. Baru kita ruku. Sedikit di sini. Ada kadang-kadang kita ini ya kurang pas dalam mengangkat ini. Bagaimana? Saking semangatnya. Wah, ada ini. Ya. La ilaha illallah. Ya, kalau yang sudah gini enggak ada, sudah enggak ada. Cuma itu yang tadi.
Jadi harus pas. Kita berusaha ikut ini para jamaah. Ya. Wahakadha. Jangan begini ya. Yamud. Ya, diluruskan jari-jarinya. Baik. Yukabbir, bertakbir, kemudian ruku'. Dan ini hukumnya adalah wajib. Naam. Berdiri. Naik, hadap sana. Ya, sedekap dulu. Ruku'. Takbirnya mana? Belum, ulangi dulu. Sedekap dulu, sedekap. Baik, Allahu Akbar. Perhatikan ruku. Ruku dibuka sedikit ini. Kepala. Lurus. Jadi seukurannya diletakkan misalkan air ya, tidak akan jatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi Nabi SAW sebutkan, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukulah engkau sampai engkau tenang ruku. Tapi kadang-kadang ada rukunya hebat lagi nih para jamaah. Bagaimana? Allahu Akbar. Jadi ngesok dikit. Iya. Ada enggak ini? Ada. Nah sekarang kan kita pengen benahin sholat kita nih. Benahin sholat kita. Bukan begitu caranya. Ini perlu diperhatikan. Dan ingat ketika ruku Nabi SAW rahahnya, telapak tangan ini persis di mangkok ini loh. Mangkoknya lutut kita. Wa yufarriju baina asabihi, dan dibuka jari-jarinya. Seperti ka'annahu qabidun alaih, seperti menggenggam. Ini perlu diperhatikan. Ya. Baik. Kemudian la yakhfid ra'sahu, kepala jangan turun, jangan juga naik, tetapi apa? Lurus dengan punggungnya. Yuba'id mirfaqai an jambai. Saya sebutkan tadi, ya, tangan agak dibuka sedikit. Ya, dibuka sedikit. Jangan lurus, buka sedikit. Dan disinilah dia mengucapkan zikir yang paling afdal, Subhana Rabbiyal Azim, paling afdal. Kenapa? Karena Nabi bersabda, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ruku' agungkan Allah Azza wa Jalla. Agungkan Allah ketika ruku'. Tetapi bukan berarti yang lain tidak boleh, boleh. Dan banyak sekali. Itu yang satu tadi, Subhana Rabbiyal Azim. Ada riwayat juga apa? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada juga yang paling sering dibaca di akhir hayat Nabi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Hafal ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Ada kisahnya insyaallah nih para jamaah. Ya, dibawakan dalam salah satu kitab riwayat. Ada seorang badui, dia pengen beli apa? Beli keledai. Dia ngomong sama istrinya, besok saya ke pasar, saya beli keledai. Istrinya bilang, kul insya Allah. Katakan insya Allah. Apa katanya badui ini? Cengkal dia. Ya, uang saya ada di baju. Katakan insya Allah, katanya. Uang saya ada di baju. Berangkat besok ini. Masih perjalanan, haus. Cari sumur. Begitu ketemu sumur, dia ada bawah, jatuh uangnya semuanya. Akhirnya dia buka bajunya, masuk ke sumur. Begitu sampai di bawah, uangnya nggak ketemu. Di atas pencuri mengambil bajunya lagi. Pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, tuk tuk tuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istrinya. Man, siapa? Ana insya Allah. Ya, saya insya Allah, telat insya Allahnya ini. Ya,
Baik. Jadi kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, azkarun Nabi banyak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghafirli. Kemudian apa? Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, atau Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu wa bika amantu khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Baik. Setelah itu para hadirin, al-i'tidal, thumma yarfa'u salbahu minar ruku', angkat punggung ini dari ruku', wa yaqul fi athna'il i'tidal, dan dia baca di saat dia berdiri itu, sami Allahu liman hamidah. Ya, begitu dia bangkit, sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat tangan. Ingat, Nabi SAW tidak pernah tidak mengangkat tangan pada 4 posisi. Takbiratul ihram. Kemudian mau ruku. Kemudian bangkit dari ruku, tinggal 1. Bangkit dari tasyahudul awal. Dan ingat, kalau takbiratul ihram ada 3 cara barengan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya di sini terpakai. Adapun yang lain berbarengan dengan pergerakan. Contoh ruku nih. Ya, lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Barengan. Jangan sudah sampai di bawah. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ini tidak tepat. Ada sebagian imam ya seperti ini. Kenapa? Karena takut didahului sama makmumnya. Karena kalau dia mengatakan Allahu Akbar, makmumnya duluan nanti. Ada yang gesit mungkin di belakangnya. Loh ada? Ya. Kalau yang lambat-lambat mungkin sakit pinggang, kan tidak ada masalah. Tapi yang kasihan ini apa? Kalau makmumnya cepat, maka di sini perlunya kita semua tahu tata cara salat Nabi SAW sehingga kita takut akan hadis Nabi. Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar, dalam Sahih Muslim. Apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan robah kepalanya dengan kepala keledai? Maka ingat, selain dari takbiratul ihram, pergerakan dibarengi dengan takbir. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Sedikit pertanyaan di sini. Para ulama menjelaskan, apakah makmum baca sami Allah liman hamidah juga atau tidak? Ada beberapa versi. Syafi'iyah termasuk di antaranya Imam Nawawi baca. Sebagian ulama hadis baca. Kenapa? Imam Nawawi memberikan alasan, sekiranya waktu dia bangkit tidak baca sami Allah, misalkan bangkit ya, makmum loh, bukan imam. Kalau imam jelas baca. Yang kita permasalahkan adalah makmum. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu." Kalau imam mengatakan sami Allah liman hamidah, katakanlah kalian Rabbana walakal hamdu. Ini yang dipermasalahkan oleh sebagian para ulama kita. Maka sebagian mengatakan cukup makmum, misalkan ya, saya sekarang bangkit, antum katakan Rabbana. Sami Allahu liman hamidah. Makmum enggak pakai sami Allah. Sebagian Asy-Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala, demikian juga sebagian ulama hadis, makmum pun tetap baca. Kenapa? Ketika makmum tidak baca, maka ini satu-satunya rukun yang sunyi dari zikir. Kalau tidak baca. Sementara tidak ada satupun rukun dalam sholat itu yang sunyi dari zikir, semua ada zikirnya. Antum ruku, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah, imam ini ya. Nah, kalau antum tidak baca sebagai makmum, misalkan tadi ya, Rabbana lakal hamdu. Enggak ada antum baca waktu naik. Sementara yang lain, Allahu akbar. Ya, ketika sujud, Allahu akbar.
bangkit dari sujud, Allahu Akbar, semua kita baca. Nah, kalau di sini tidak baca Sami Allah liman hamidah sebagai makmum, maka ini kosonglah rukun itu dari zikir. Ini alasan mereka. Di samping riwayat hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam mengatakan Sami Allah, makmum juga apa? Sami Allah dong. Tapi ini perkara luas. Baik. Demikian juga ketika bangkit dari ruku ini para hadirin. Sebagian bagaimana? Meletakkan kedua tangannya di atas dada. Bersedekap. Baik. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang bersedekap. Ada pula yang irsal, lurus. Kita katakan ya bahwasanya ada perbedaan pendapat dan yang disebut pertama kali ya dalam satu buku yang saya baca ada riwayat dari tabi'in yang seperti ini. Ya, kebanyakan tidak. Lepas saja. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarah Al-Umdah namanya, mengatakan bahwasanya setelah membawakan riwayat-riwayat, tidak ada sunnahnya bersedekap itu, bangkit dari ruku. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena kesempatan yang begitu sempit. Kesempatan yang begitu sempit. Kenapa? Persiapan untuk turun sujud. Kemudian beliau mengatakan tidak ada riwayat. Namun kita katakan ini perkara luas. Antum melihat terutama banyak di Timur Tengah, Saudi apa? Ya, Samiallahu liman hamidah. Banyak. Tapi kita kebanyakan kita lihat di sini apa? Ya, Samiallahu liman hamidah. Tidak ada masalah. Ya, al-amru wasi' insyaallah. Kemudian setelah itu thumma yaqulu Allahu Akbar wujuban. Begitu sujud atau ketika mau sujud, hendaklah dia mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar ini wajib. Wajib, imam maupun makmum. Pertanyaan, boleh enggak ngangkat kedua tangan sidi waktu turun? Ya, saya contohkan. Bismillah. Baik. Boleh enggak? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak angkat tangan baru turun? Boleh enggak? Sepakat enggak boleh? Ada riwayat mengatakan bahwasanya kadang-kadang boleh. Kadang-kadang begitu turun angkat tangan. Taib, sekarang enggak pakai angkat tangan. Karena kita ketahui yang selalu Nabi SAW angkat tangan hanya berapa tempat? 4. Ihram, kemudian apa? Ketika ruku, bangkit dari ruku, Sami Allah liman hamidah, kemudian waktu tasyahudul, bangkit dari tasyahudul awal. Baik, sekarang turun sujud. Turun sujud ini pertanyaan, pakai tangan apa pakai lutut? Nah, lagi nih pertanyaannya. Ya, kita katakan dari beberapa riwayat bahwasanya sebagian melemahkan menggunakan lutut duluan. Karena itulah caranya unta. Ya, maka turun pakai tangan. Tapi andai kata ada yang mengatakan bahwasanya pakai lutut, tidak ada masalah. Al-amru wasi' insyaallah, perkara ini luas. Baik, sekarang saya turun pakai tangan. Ketika turun pakai tangan dibarengi dengan takbir intiqal. Ya, Allahu Akbar. Hadza huwa, seperti ini. Jadi jangan takbirnya di bawah. Ini yang terjadi karena itu takut didahului sama makmum. Bagaimana dia? Allahu Akbar. Ini tidak tepat. Tidak seperti itu riwayat. Yukabbir wa yahwi sajida. Bertakbir dan turun sujud. Baik. Atau cara yang ada juga kita lihat sebagian bukan takbir di bawah, tapi takbirnya panjang. Contoh, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Nah begitu?
Ini perlu diperhatikan ini. Coba lihat di dalam hadis itu, apakah kalau turun tuh bacanya panjang enggak tulisannya? Enggak ada. Akbar, Allahu Akbar. Ini biasanya 2 harokat saja. Ini perlu diperhatikan. Jadi kesalahan-kesalahan yang lumrah terjadi hakikatnya perlu diluruskan agar salat kita lebih dekat kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita katakan tadi waktu sujud. Perhatikan ini ya, disebutkan dalam hadis itu tangan ini direnggangkan waktu turun. Allahu Akbar. Baik. Dan jari-jari semua menghadap ke kiblat. Posisi tangan ini 2 posisi, sama seperti waktu kita takbir. Bisa di bawahnya pundak posisinya, bisa juga di bawah daun telinga. Bawah pundak. Ya, di bawah daun telinga. Dibuka kalau tidak menyakiti kiri kanannya, tapi kalau menyakiti tidak ada masalah. Dan ingat, perut harus jauh dari paha, tapi jangan terlalu seperti karet. Ada yang seperti ini. Ya. Biasa saja, yang penting ini jauh. Ya. Hadza huwa. Posisi kaki bagaimana? Dalam riwayat Aisyah dibawakan dalam Sahih Muslim, sebagian menyebutkan bahwasanya apa? Disatukan. Kemudian ditekan sehingga jari-jari menghadap ke kiblat. Namun sebagian mengatakan tidak apa-apa direnggangkan. Seperti Imam Syafi'i merenggangkan itu ukuran 1 jengkal saja kakinya. Namun dari riwayat Aisyah itu sebagian para ulama hadis membawakan bahwasanya disatukan seperti ini. Ya. Hakadha. Taib. Allahu Akbar. Ini duduk antara 2 sujud. Ini duduk apa namanya ini? Iftirash. Kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan diberdirikan, jari-jari menghadap ke kiblat. 1 cara. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, yaitu dan ini adalah mazhabus Syafi'iyah juga, yang jarang orang-orang Syafi'i memakainya. Apa itu? Duduk namanya iq'a. Tapi ini khusus antara 2 sujud. Dan ini dipakai oleh Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat yang bernama Abdullah. Dari sahabat muda-muda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah ibn Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ya, atau Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang ini menggunakan riwayat seperti ini. Dan ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim para jamaah. Tapi khusus antara 2 sujud saja. Ini namanya duduk apa? Iq'a. Ini yang boleh. Ada iq'a yang tidak boleh. Bagaimana dia? Ya, iq'a yang tidak boleh seperti ini. Tidak boleh nih. Ya. Atau ada yang seperti ini, tapi ini sakit kalau ini. Duduknya seperti anjing. Ya, ini nggak boleh. Baik. Jadi kita duduk antara 2 sujud. Atau sebelumnya ingat, ketika kita dalam sujud ini ada banyak bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal subhana rabbiyal a'la. Dan di sini adalah posisi yang paling mulia dalam salat sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Baik, ketika sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Allah perintahkan aku bersujud di atas 7 tulang. Al-jabhah, kening, wa asyara ila anfihi. Dia menunjuk ke hidungnya. Ingat, hidung harus nempel. Allahumma, kecuali kalau orang hilang hidungnya. Baik, yang kedua, ala al-yadain. Kedua tangan, berarti sudah 3. Kemudian ala rukbatain, berarti berapa? 5. Kemudian atrafil asabi, ujung-ujung jari. Berarti berapa ini? 7. Maka perhatikan, penting sekali menekan ujung-ujung jari ini para hadirin. Jadi jangan sampai ada yang sholat seperti ini. Ya.
Hati-hati. Karena apa? Nabi SAW sebutkan, aku diperintahkan sholat di atas 7 tulang. Baik. Zikir sujud apa itu? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli atau apa? Subuhun quddus rabbul malaikati warruh atau apa? Allahumma laka sajadtu ya walaka raka'tu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Baik. Sujud Allahu akbar sama. Di saat bergerak di sana kita takbir Allahu akbar. Telapak tangan kiri berada di mana? Di paha kiri. Telapak tangan kanan berada di paha kanan. Di sini kita baca zikir. Zikirnya apa? Ada 2 dari Nabi SAW. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini atau wahdini warzuqni. Zikir yang kedua dan ini diulang-ulangi, Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli. Lalu kita sujud kedua, Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Ingat sunnahnya atau wajibnya 1 kali tasbih. Warid datang dari Nabi 3 kali atau juga datang sekian banyak tergantung situasi. Baik, barulah kita bangkit ke rakaat keberapa? Kedua. Begitu bangkit ke rakaat kedua, ya Allahu akbar. Jadi duduk istirahat. Duduk istirahat sejenak saja. Dan ini adalah dia salah satu mazhab Syafi'iyah yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Jangan tinggalkan. Karena apa? Ini duduk yang datang dari Nabi SAW. Duduk istirahat bukan karena Nabi tua. Karena ada alasan seperti itu. Nabi duduk istirahat karena Nabi tua. Ambil napas sedikit. Hakikatnya tidak. Kenapa? Karena sahabat Malik ibnul Huwairith datang kepada Nabi belajar sifat sholat Nabi. Dia umur 20 tahun. Dan Nabi ajarkan seperti itu. Duduk istirahat. Baik, bagaimana dia? Allahu akbar. Hakadha. Bisa ajin. Nama ajin seperti membuat adonan seperti ini. Atau bisa juga menekan seperti ini. Sebagian naik bukan bertumpu dengan kedua tangan. Tetapi apa? Bertumpu dengan lutut. Kita katakan kalau menengok riwayat lebih kuat bertumpu dengan tangan tersebut. Baik. Dan ingat, takbir seperti biasa, tidak ada yang harus dipanjangkan karena sebagian kita sebut bagaimana? Yang biasa, yang sunnah dekat yang sesuai dengan cara Nabi, Allahu akbar. Bangun. Nah, yang beredar yang kita lihat bagaimana? Kadang-kadang ini ya. Allahu akbar. Ini sudah merusak makna yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian rakaat kedua. Kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangan sambil menggenggamnya sebagaimana orang waktu membuat adonan boleh atau seperti ini juga boleh. Begitu berdiri tegak kembali kita bersedekap dan membaca Al-Fatihah. Pertanyaan. Ketika Al-Fatihah di sini apakah pakai ta'awudz atau tidak? Ta'awudz apa tidak? Ada perbedaan pendapat. Namun lebih dekat wallahu taala a'la wa alam
tetap baca ta'awudz. Karena apa? Kita kembali baca Quran. Karena Allah berfirman, fa idza qara'tal Quran fasta'idz. Apabila engkau hendak baca Quran maka mintalah perlindungan. Sekarang bukankah kita baca Quran? Kita baca Quran, maka kembali baca ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian kembali membaca surah. Perhatikan, surat pada rakaat kedua lebih pendek dari surat rakaat pertama. Jangan terbalik. Misalkan rakaat pertama pendek, rakaat kedua lebih panjang. Apa ditanya kenapa? Pemanasan. Bukan begitu para jamaah. Pemanasan itu sholat malam. Sholat malam pemanasan bagaimana? 2 rakaat ringan, setelah itu baru mulai panjang terus. Hadza sahih. Tapi kalau rakaat pertama pendek, rakaat kedua yang panjang gak ada tuntunan. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Sedikit kita kembali ke belakang sedikit. Ketahuilah ketika sholat zuhur, sholat asar, kita mengetahui rakaat pertama dan kedua baca apa setelah Al-Fatihah? Surah. Kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat boleh kita baca surat. Kadang-kadang. Kapan itu? Rakaat ketiga, keempat, sholat zuhur dan sholat. Kadang-kadang boleh baca surah setelah Al-Fatihah. Baik. Setelah itu al-julusu lit-tasyahhud. Setelah selesai rakaat kedua, kita duduk tasyahud. Perhatikan nih para jamaah, ya, duduk at-tasyahud. Duduk at-tasyahud ini tentunya duduknya dengan duduk apa? Tasyahudul awal. Duduk apa? Iftirash. Ini dia. Jangan ada yang duduk seperti ini. Enak. Iya, enggak lelah, enggak ada beban. Ya, apalagi mungkin badannya yang diberikan Allah Azza wa Jalla agak besar-besar badannya, enak sekali duduk seperti ini. Ya, tapi ini tidak ada petunjuknya. Yang ada seperti ini. Ini duduk apa namanya? Iftirash. Barulah kita meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Satu riwayat. Riwayat yang lain, tangan kiri ini, telapak ini diletakkan di lutut. Boleh. Ini boleh, ini juga boleh. Sama juga yang kanan. Ini boleh, di sini boleh. Kemudian, ya, wa qabadha khinsirahu wa binsirahu, digenggam telunjuk, digenggam jari kelingking dan jari manis. Kemudian wa halaqal wusta ma'al ibham, dibuat lingkaran yang tengah dengan ibu jari. Riwayat Wa'il wa harraka usbu'ahu, digerakkan telunjuknya. Namun ingat, para ulama sebagian menjelaskan bahwasanya menggerakkan itu bukan seperti ini. Ini namanya turun naik. Khafdun wa raf'un namanya, turun naik. Menggerakkan itu sedikit saja, sedikit, sehingga tidak kelihatan kalau menggerakkan itu. Wa'il tahu dia bergerak karena Wa'il tonton sholat Nabi, diperiksa dia. Sehingga saking banyaknya riwayat yang menjelaskan bahwasanya yang disebut hanya isyarat. Nah, Wa'il ini musim panas dilihat, ya. Musim dingin dilihat bagaimana bergerak pakaiannya dari atas. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, ya, dia menguatkan masalah menggerakkan ini. Kenapa? Dari sisi lain disebutkan bahwasanya Wa'il ini sahabat ini lahu inayah khassah bi sifati salatin Nabi. Dia punya perhatian khusus tentang sifat salat Nabi. Karena dia la'anzuranna, ini menggunakan kata-kata takkid, penguat. Aku akan lihat. Nah, andai kata ada yang tidak menggerakkan, tak ada masalah. Cuma ingat kaifiatnya seperti ini. Satu. Ya, yang kedua, genggam semua. Ya. Ada riwayat mengatakan turunkan sedikit, dibawakan dari Imam Syafi'i, namun disebut oleh para ulama hadis ini riwayatnya lemah. Berarti apa? Lurus. Dan jangan ada yang begini. Begini tangannya.
Bukan, harus begini para jamaah. Dan ingat, disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya siku mendekat ke ujung paha. Jangan begini, apalagi kawannya tidak disukai. Ya, harus pas. Dan ingat, kita di saat kita tasyahud ini melihat kepada apa? Telunjuk kita. Barulah di sini kita mulai dari pertama, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu 'alan nabiyyi. Bagaimana assalamu alayka? Sahih. Namun dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dibawakan oleh Abu Awanah dalam musnadnya bahwasanya ketika Aisyah mengajarkan para tabi'in diganti ya kata dhamir atau kata ganti itu assalamu alayka ini untuk orang yang hidup. Maka dipakai apa? Assalamu 'alan nabiyyi. Namun andai kata pakai assalamu alayka tidak ada masalah. Ya, assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru bersalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada riwayat yang lain fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian baru minta perlindungan dari 4. Ini hukumnya wajib. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kemudian baru mulai berdoa bebas. Di antaranya yang datang dari Nabi SAW, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Atau doa Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian sebelum salam jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sebelumnya antum bebas berdoa. Doa apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bebas. Karena dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara doa yang mustajab dalam salat 2. Pertama, waktu sujud. Yang kedua, duburis sholawat, penghujung salat. Nama penghujung salat adalah diambil dari hadis yang tadi. Ya, setelah bersalawat kepada Nabi, minta perlindungan dari yang 4, falyataharra minad du'a ahabba ilaih. Dia pilih doa yang dia sukai, berarti bebas. Selesai meminta perlindungan dari 4 itu bebas. Nah, sebelum salam jangan lupa yang tadi. Karena wasiat Nabi SAW kepada sahabatnya, la tada'anna Mu'adz, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung salat. Antaqula, engkau mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal? Hah? Enggak, harus dihafal. Rugi enggak hafal. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk menyebutmu, wa syukrika, berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, memperbaiki kualitas ibadahku. Baik, ini ketika sholat 2 rakaat duduknya apa? Iftirash. Kalau sholat 3 rakaat yang 2 tasyahud, atau sholat 4 rakaat yang 2 tasyahud, duduk tasyahudul akhir namanya apa? Tawarruk. Inilah dia duduk tawarruk. Kaki kiri dijulurkan dari bawah betis kanan, kemudian kaki kanan diberdirikan. Ini namanya apa? Tawarruk.
Satu cara. Ada cara tawarruk yang kedua. Bagaimana? Seperti ini. Semuanya hadap sana. Ya, semuanya hadap kanan semua kakinya. Ini tawarruk yang kedua. Ini teman-teman yang sebelah sana lihat. Nah ini tawarruk yang kedua nih. Untungnya mungkin pas lagi apa? Lagi sakit kakinya. Bisa pakai seperti ini. Atau enggak sakit juga boleh. Tawarruk yang pertama ini dia. Tawarruk yang kedua ini dia. Tawarruk yang ketiga ini agak susah ini. Bagaimana? Masukkan di sini. Jelas? Ini sahih, datang semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah habis kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullah. Ingat, sampai kelihatan putihnya apa? Pipi kita oleh orang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam yang paling afdal. Karena dia yang paling banyak riwayatnya. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan tangannya, enggak ada yang begini ya. Karena apa? Ini terjadi pada sahabat, bukan sama kita para jamaah. Terjadi pada sahabat. Kalau kita sih udah abad keberapa ini? Sahabat terjadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan, "Mali arakum ya ka'annaha baglun syumus." Kenapa tangan kalian seperti ekor kuda yang gak bisa diam? Jangan kalian perbuat, kata Nabi SAW. Biarkan. Jadi ingat, yang pertama yang paling afdal apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Yang keempat, setengah satu. Posisi kepalanya. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Ya, sedikit aja. Assalamualaikum. Ini empat yang warid yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum gonta-ganti supaya semua cara Nabi itu kita hidupkan. Karena begitu besar keutamaannya orang yang mengamalkan seperti apa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di akhir zaman. Baik, setelah salam kita disunnahkan berzikir. Yastaghfiru thalathan. Istighfar berapa kali? Apa coba? Baik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada tambahan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berhenti pada dalil. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baik, barulah kita berzikir dengan 4 cara dari Nabi. Tapi ingat, salam yang tadi itu satu solat pakai ini, satu solat pakai ini. Jangan keempat-empatnya dipakai langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Artinya divariasikan. Sama dengan zikir ini. Yang dari Nabi berapa zikir selesai solat? Berapa? Ada hadiahnya enggak? Ada hadiah enggak? Saya mau tanya nih, berapa cara Nabi SAW zikir? Berapa?
Jadi yang tidak kita kenal, ya nanti kalau dikenal KKN nanti nih. Berapa dari Nabi SAW? Ramadan, hadis arba'in, adab dan akhlak penuntut ilmu, ada 3. Berapa cara zikir yang datang dari Nabi SAW? Saya ingin hanya berapanya, tidak disuruh perinciannya. 6. Belum ada nasib. Allahu Akbar, 16. Belum juga. Aduh, kurang. Isma. Dengar nih. Berapa? Ada 4 dari Nabi SAW. Barakallahu fiik. Sekarang perinciannya. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Baru 1 Tan. 1 aja cukup. Supaya ada bagian yang lain. Pertanyaan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dilengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Barakallah. Buih di mana? Buih di lautan. Jazakallah khair. Ya, ini mengampuni dosa meskipun sejumlah buih yang ada di lautan. Ini yang pertama. Baik. Zikir yang kedua. Tadi disebutkan berarti 100. Kaifiatnya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Cara yang kedua. Ya. Alhamdulillah subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Barakallahu fiik. Sekarang di sini. Apa keutamaan yang tadi itu? Lima tahun. Gagal. Yang lain. Hampir asar nih. Yang lain. Yang lain. Ya untung. Yang lain. Memang 100. 33, 34 berapa? 100 memang. Allahu Akbar, belum. Ada lagi? Ya Allah. Dirinya tidak akan merugi. Ya untung. Mereka menghilangkan rasa lelah. Masuk akal. Atau masuk dalil? Masuk dalil, sahih. Jadi siapa yang capek-capek, nggak perlu cari hemapiton apa semuanya, itu cukup. Tapi ingat, itu dibaca sebelum tidur juga. Jadi di samping baca selesai sholat, juga dibaca sebelum Fatimah radhiyallahu anha datang minta pembantu kepada Nabi, ya Rasulullah katanya. Nabi mengatakan, maukah aku ajarkan yang lebih baik dari pembantu? Sebelum kamu tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ali bin Abi Thalib waktu perang tidak melupakan doa ini. Sehingga disebutkan dalam sejarah itu menang beliau. Meskipun itu adalah ijtihad di kalangan para
Para sahabat. Maka apa? Kalau katanya orang otot kawat, balung besi. Itu pakai zikir yang tadi para jamaah. Yang ketiga. Yang lain dulu. Allahu Akbar, barakallahu fiik, sahih, paling ringan, paling berat pahalanya lagi. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Apa keutamaannya? Ayo, tidak ada yang angkat tangan ini. Apa keutamaannya? Saya sebutkan. 10 ini sama seperti 1,5 ton. 1.500 kilogram di dalam timbangan. Padahal ngucapnya hanya berapa? 15. Afwan, 3? Hanya 30. Di timbangan sama seperti 1.500. Di lidah sama seperti kita berzikir 100 itu. Ini paling ringan. Baik. Tinggal 1. Bercepat selesai. 12 apa 11? Kesebelasan. Ada lagi. Sebentar saya jelaskan. Ya. Ya nih. 11. Sama. Ada yang lain? Kita diburu waktu nih ya. Ahsanta. Subhanallah 25. Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Jadi ini 4 yang datang dari Nabi SAW. Adapun yang 11, sebagian di antara Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan bahwasanya hakikatnya 11 itu terjemahan dari apa? Terjemahan dari yang pertama. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Maka tidak dimasukkan dalam hal itu. Taib. Terakhir. Bagaimana cara untuk menghitung zikir coba? 1. Pakai ruas. Yang kedua? Sama, ruas. Ketiga, ada versi lain? Taib. Ibnu Allan yang lainnya mengatakan pakai ruas. Namun kalau dilihat dari riwayat, ada 2 riwayat menguatkan bahwasanya lebih dekat menghitung itu seperti ini. Meskipun yang begini kita tidak salahkan. Tapi secara bahasanya ada ya'uddu tasbih, ya'uddu atau yaqidu begitu. Yaqidu tasbih lebih dekat seperti ini. Buka, tutup. Dan ini difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dan para ulama yang lainnya lebih dekat seperti ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz. Ya. Nah baik, ini Masya Allah ya, padat sekali dan kita punya waktu sangat sedikit sekali. Kita anggap tadi yang ikhwan ini adalah interaksi dari diskusi yang sudah bagian dari ikhwan ya. Kami bacakan yang akhwatnya karena sudah banyak sekali masuk pertanyaan dari akhwat dan kayaknya juga tidak bisa dibacakan keseluruhannya. Saya bacakan yang mudah-mudahan bisa mewakili. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita lupa pada ayat yang kita baca pada pas sholat? Apakah diganti surat yang lain atau langsung takbir? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ketika kita lupa surat dalam sholat, boleh diganti dengan yang lain? Boleh. Mau takbir juga boleh, tidak ada masalah. Ya, mana saja diinginkan boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana untuk sholat yang 2 rakaat Ustaz? Apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Nah. 2 rakaat memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Namun sebagian ulama ul hadis mengatakan lebih dekat kepada duduk iftirash. Adapun Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya, selama itu duduk tasyahudul akhir tetap tawarruk. Ada khilaf, perbedaan yang wasi' insyaallah luas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, kalau kita berjamaah Ustaz? Kalau kita berjamaah ikut imam. Tapi saya enggak ngelihat imam. Karena saya apa? Saf terakhir. Ya, bagaimana? Ya sudah, duduk tasyahudul akhir. Adapun 2 rakaat
Ini kembali kepada apa yang antum condong kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Nah, Ustaz, pertanyaan dari Umar, Ustaz. Sahkah sholat jika kita mengenakan pakaian dalam lalu langsung menggunakan mukena? Jadi tidak pakai baju terlebih dahulu. Tidak ada masalah, ya. Cuma Nabi SAW mengingatkan ketika orang punya pakaian, Nabi SAW mengingatkan, ya, tidak sah salat seorang wanita illa bi khimar, dir' wa khimar. Pakaian luar, kemudian ada khimarnya, kudungnya yang menutup rambutnya. Dan ingat, Nabi bersabda, "Fallahu ahaqqu an yutazayyana lahu." Allah lebih berhak tempat kita berhias. Jadi Allah berfirman, "Khudhu zinatakum," ambil pakaian kalian. Maka jangan menggunakan pakaian seadanya. Ketika sholat, pakailah yang terbaik para jemaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Inda darurah, ketika enggak punya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah Ustaz, tapi biasanya juga mukena-mukena yang ada itu warna putih dan transparan Ustaz. Kaif Ustaz? Warna putih dan transparan. Kalau menampakkan bentuk tubuhnya, menampakkan rambutnya, maka hukum sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena wanita, demikian juga laki-laki, di antara syarat sahnya sholat itu sitrul aurah, menutup aurat. Wanita seluruh badannya aurat ketika sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Sekarang kalau kelihatan rambutnya, ini sholatnya enggak sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Ustaz, ketika kita di depan Ka'bah, bagaimana posisi mata kita? Melihat Ka'bah atau melihat sujud? Ketika di depan Ka'bah, di mana posisi mata kita? Kalau kita melihat hadis Ibnu Umar, ma faraqa basaruhu mawdi'a sujudihi. Pandangan Nabi tidak pernah berkelit, tidak pernah menyamping, tidak pernah menjauh dari tempat sujudnya. Padahal Nabi salat di dalam Ka'bah. Berarti apa? Kalau di dalam saja seperti itu, apalagi di luar Ka'bah, tetap menghadap ke tempat sujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Nah, selanjutnya Ustadz, kita sudah mulai sholat berjamaah dan ketika sudah takbir membaca Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian di depan kita terlihat ada ruang jeda Ustadz. Bolehkah kita berjalan ke depan? Nah, ketika kita sedang sholat baca Fatihah, tiba-tiba di depan kita ada yang kosong. Bolehkah? Boleh. Bahkan ini adalah fadilah, keutamaan yang sangat besar, yaitu apa? Menutup furaj, lengang. Nabi bersabda, "Man sadda furjatan rufi'a lahu biha darajah." Siapa yang menutup celah dalam salat, dengan menutup celah itu Allah mengangkat satu tingkatan baginya di dalam jannah. Allah taala ala wa alam. Naam. Ustaz. Karena Ustaz, kita membaca Al-Fatihah ketika salat. Namun biasanya beliau ini membacanya kurang fokus Ustaz. Bolehkah membaca Al-Fatihah tersebut mengulang-ulang Ustaz? Was-was nampaknya. Pertama, was-was tidak boleh. Ya, was-was tidak boleh. Maka kita disuruh berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari was-was. Pernah Nabi SAW sedang sholat, Nabi diganggu, maka Nabi berludah ke kiri 3 kali, kemudian membaca ta'awudz. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka dia harus istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak perlu mengulang-ulangi bacaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salatnya sah. Naam. Sekarang Ustaz, pertanyaan dari akhwat juga Ustaz, apakah sah ketika akhwat pada saat sholat itu memperlihatkan punggung tangan Ustaz? Jadi ketika khimarnya ataupun mukenanya, punggung tangannya terlihat. Kalau ada unsur kesengajaan dan dilihat oleh laki-laki di tempat terbuka, ini mengakibatkan sholatnya enggak sah. Karena apa? Ini bagian dari aurah. Tapi ketika tidak ada sengajaan, maka ini tidak ada masalah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau salah tanpa sengaja. Allah berfirman, qad fa'altu, aku sudah maafkan kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam. Ustaz, ketika membaca imam membaca waladdallin, apakah wanita disunahkan membaca amin? Ketika imam mengatakan waladdallin, apakah wanita juga? Iya, tetapi tidak boleh suaranya terlalu keras. Yang paling keras suaranya hanya imam. Ya,
Maka Nabi SAW disebutkan dalam riwayat itu, hatta tajjal masjid, sampai masjid itu seperti bergetar dengan suaranya amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Nah, Ustaz, ketika imam sholatnya adalah wanita juga, ketika imam tersebut salah, imamnya wanita tersebut, apakah membaca subhanallah, apakah tetap bertepuk tangan? Baik. Imam ini wanita, makmumnya juga wanita. Apakah membaca subhanallah? Tidak. Namun ketika bacaan diluruskan boleh. Diluruskan boleh. Yang subhanallah bagi laki-laki, yang perempuan tasbih bertepuk tangan, ya. Ini adalah kalau pergerakan yang salah. Kalau bacaan yang salah diluruskan. Tapi ingat, sesama perempuan ini, ya. Adapun kalau bersama laki-laki yang punya kewajiban terutama yang di belakang imam. Nabi bersabda, liyaliyani ulil ahlam, au liyaluani ulil ahlam wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku yang sudah baligh dan orang-orang yang punya ilmu. Wallahu taala ala wa alam. Nah, Ustaz, ini pertanyaan terakhir untuk bersiap-siap kita sholat asar. Pertanyaan klasik, Ustaz. Ketika imam kunut, wajibkah makmum ikut kunut? Ketika imam kunut, apakah wajib makmum ikut kunut? Kita katakan ada beberapa pandangan para ulama. Pertama mengatakan antum kunut tidak ada masalah. Karena apa? Ini masail ijtihadiyah yang dipersengketakan oleh para ulama tentang kesahihan hadisnya. Satu. Yang kedua, ya, kalau antum meyakini enggak boleh sama sekali kunut, ya, yang terus menerus loh para jamaah, yang terus menerus, maka apa? Antum tidak usah kunut. Tapi ketika menjadi imam, antum harus kasih tahu jamaah supaya tidak ribut. Maaf makmum, saya ini orang tidak pakai kunut. Kalau ridho saya jadi imam tidak pakai kunut, saya jadi imam. Kalau enggak ridho, suruh yang lain. Itu caranya biar enggak ribut umat ini. Ya, padahal kalau menurut mazhab Syafi'iyah kunut itu bukan wajib, sunnah. Sunnah para jamaah, sunnah muakkadah, enggak wajib. Cuma kadang-kadang karena kita kurang ilmu, yang tidak wajib menjadi wajib, yang wajib menjadi tidak wajib. Ini musibah bagi kita. Ya, wallahu taala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kita berdoa kepada Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayatana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Dan terus kita belajar para jamaah. Terus kita belajar terutama mengenai salat ini. Dan kitab salat yang paling besar judulnya Ensiklopedia Salat Mukmin. 3 jilid. Ini kitab salat paling besar. Ya, itu 3 jilid tersebut. Dan banyak sekali kitab-kitab para ulama kita yang merujuk kepada dalil-dalil yang sahih baik dari kitabullah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.